Eh, Hal yang paling berkesan itu ketika eh, kami sebagai relawan itu dianggap sebagai kakak-kakak mereka. Jadi secara emosional mereka akan bercerita banyak soal kesulitan mereka yang ada di sekolah. Seperti kenapa kok sangat malas ngerjain PR gitu, atau bagaimana caranya untuk menambah motivasi belajar ya, kayak gitu. Dan kami senang gitu karena kami bisa berbagi cerita, bisa berbagi pengalaman, ya syukur-syukur bisa menginspirasi adik-adik, dan pada akhirnya apa yang selama ini tidak ditemukan dan Sambang Literasi mempertemukan itu. Hal yang paling berkesan itu ini sih, nungguin senyum mereka dari minggu ke minggu. Jadi ketika gimana perasaan ketika pengen ketemu mereka itu adalah hal yang paling gak bisa saya lupain sih. Jadi ketika momen ini minggu depan gue pengen ketemu mereka gitu. Jadi ketemu senyum mereka, ketemu keanehan mereka, kenakalan mereka, itu yang bikin kayak wah, pengen buru-buru lah minggu depannya gitu. Si momen yang gak bakal kita lupa. Kenakalannya nakal, usil, tapi dia nurut. Kalau kamu gini deh, dia nurut. Tapi kalau masalah tingkah lakunya, dia masih kadang yang terlalu, ya mungkin kita harus beri masukan juga kalau masalah akhlak-akhlaknya juga masih kurang. Nah, dan lebih-lebih momen kebersamaan bareng relawan, di mana relawan itu nyempetin waktunya, nyempetin tenaganya gitu, dengan sukarela buat berbagi bareng adik-adik. Itu saya melihat semangat mereka dan melihat saya bilang adalah pengorbanan mereka. Itu saya merasa terharu banget. Masih ada anak muda, generasi muda yang ikut serta peduli terhadap pendidikan. Para teman-teman yang ada di Coko Literasi ini, pengayamannya kena, jok-joknya juga kena, bercandanya kadang lucu, ya kadang enggak juga sih, kadang garing. Ini adalah pengalaman baru aku deh gitu. Dan termasuk ya teman-teman yang baik banget. Kadang ada juga jahatnya, sering ngebully aku. Aku jadi sorotan bully karena aku terlalu ganteng. Udah gitu. Ya tetap ada kebersamaan, terutama kebersamaan kita gitu, kebersamaan kita ngajarin adik-adik itu, kebersamaan kita kebersamaan kita selama sambang sekolah, selama kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Yang intinya di Coko Literasi ini good lah, bagus banget gitu. Selain kebersamaan yang didapat dari teman-teman Coko Literasi, saya bisa memahami bagaimana adik-adik belajar masalah-masalah yang terjadi di antara mereka. Tentu hal itu menjadi hal yang kedepannya menjadi perbaikan buat saya. Pada momen ketika Coko Literasi ini berkolaborasi dengan DPD ini, tentunya menjadi pembagian berangkat bagi kami dan siswa tersebut. Ketika mereka nunjukin karya-karyanya mereka, kemajuan progresnya gitu. Yang intinya tidak semua kegiatan juga tidak bakalan bisa kita lupain gitu mas. Kalau momen paling berkesan tuh misalnya melihat perubahan pada adik-adik yang kita datangin ya. Misalnya awalnya dia tuh pemalu banget yang dalam tutup gitu. Terus dia mau terbuka sama kita, mau menceritakan apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi target-targetnya. Itu menyenangkan buat saya. Apalagi melihat perubahannya, yang awalnya dia pendiam jadi agak ada ngomongnya, yang awalnya nggak berani sama sekali jadi punya keberanian. Itu menurut
menurut saya adalah hal yang paling menyenangkan ketika melihat mereka itu ada perubahan gitu. Seperti itu. Saya ketemu dengan salah satu siswa namanya Ilur. Dia itu ada anak kelas 7 SMP kalau nggak salah. Waktu itu dia duduk sendirian dan saya coba untuk menghampiri dia gitu. Saya duduk bersama dia dan saya tanya-tanya lah, ngobrol bareng sama dia, dan tiba-tiba dia nyeletuk gitu sama saya. Padahal kita tidak ada pembahasan itu sebelumnya. Dia tiba-tiba ngomong, "Mbak, aku punya cita-cita," katanya. Padahal kita tidak membicarakan tentang itu sebelumnya gitu. Terus aku tanya dong, saya tanya gitu, "Apa cita-citanya?" Gitu. "Aku pengen punya bengkel motor CB," katanya gitu. Dan cita-cita seorang anak SMP yang pengen punya bengkel itu menurut saya adalah sebuah cita-cita yang luar biasa sih menurut saya. Mungkin menurut orang lain enggak gitu, karena kan pikiran orang-orang bengkel pekerjaan kotor, pasti mereka lihatnya juga bengkel-bengkel pinggir jalan yang cuma nembel ban, perbaiki motor, itu kan bukan suatu cita-cita yang wah dan patut untuk diapresiasi sebegitu baiknya gitu. Tapi menurut saya itu adalah cita-cita yang luar biasa, cita-cita seorang anak SMP yang mungkin kita sendiri paling ya pas SMP cita-citanya jadi astronot lah mungkin. Bayangin ya SMP kelas 7 jadi astronot, ya standar kayak dokter, terus guru gitu. Soalnya ya saya sendiri juga gitu dulu. Cita-citanya ya berputar ke sana gitu. Jadi saya bisa menemukan sosok seperti itu dengan cita-cita yang luar biasa seperti itu adalah pengalaman yang mengesankan buat saya dan nggak bisa dilupain sih. Yang paling berkesan adalah ketika saya menyampaikan suatu hal seperti biasanya, ketika saya kemudian saya tidak mempunyai ekspektasi apapun di situ dan saya merasakan oke, gini aja gitu. Saya melakukan suatu mengisi kegiatan misalkan. Lalu kemudian di akhir ternyata ada kemarin itu ada pertemuan kedua. Ternyata teman-teman disuruh nulis surat, adik-adik disuruh surat, dan salah satu suratnya, beberapa suratnya adik-adik itu ditujukan ke saya. Dan mereka mengatakan terima kasih, sangat apresiasi gitu. Dan saya merasakan sepertinya di sini nih enak nih gitu. Sekali lagi kita bisa menjadi orang tua melihat mereka senang gitu. Dan mereka juga bisa mengambil pelajaran di sini. Itu sih momen yang paling kayak untuk baik gitu ya. Itu mantap sekali. Saya baru pertama nih ya ikut sambang sekolah di cabang ilustrasi, itu luar biasa, seru banget teman-teman tentunya. Gak nyangka gitu seseru itu, mantap banget. Pokoknya buat kalian nih yang mau gabung, yuk silahkan bergabung bersama kami Campok Literasi.